Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq. Liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalahu wa adda al-amanah wa nasara ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man itabahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah, syukurillah, ala ni'matillah, segala puji hanya milik Allah dan kepadanya kita menyembah dan memohon pertolongan. Dan mari kita bersyukur atas semua nikmat yang begitu banyak telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nikmat yang hingga saat ini Allah masih istiqomahkan kita dalam kebaikan. Dan salah satunya kita hadir dalam majlis ilmu menjadi sebuah kenikmatan yang sungguh harus kita syukuri. Tidak semua orang menikmati lezatnya hidangan ilmu yang berisi nasihat dan hikmah yang mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan hidayah dan taufik Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabat, dan juga mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali berjumpa dalam kajian Keluargaku Surgaku bersama guru kita Ustaz Dadi Al-Jamari hafizahullah ta'ala, dan juga dengan Bapak Haikal insyaAllah juga akan hadir di pagi ini yang insyaAllah di 12 Rabiul Awal ya. Kita akan sama-sama mengupas satu tema yang penting tentang keluarga kita, menjadi kelanjutan dari apa yang sudah kita bahas bersama, yaitu tentang bagaimana kita membangun keluarga kita tentunya. Dan ternyata menjadi eh, orang tua yang sungguh tidak sempurna ini memang eh, kita harus banyak memohon kepada Allah untuk memberikan hidayah dan taufik untuk kita semua dalam mendidik anak-anak kita, dan tentu dengan keistiqomahan kita dalam terus bermujahadah dalam menuntut ilmu menjadi bagian untuk menambah bekal ilmu yang insya Allah bisa kita gunakan dalam mendidik anak-anak kita yang amanah, yang menjadi amanah besar yang untuk kita jaga dengan baik, dan menjadi kelanjutan apa yang sudah dibahas di eh, Senin kemarin ya. Mudah-mudahan di bagian dan terus kita lengkapi dalam memahami bagaimana Allah memberikan amanah besar untuk membangun sebuah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Alhamdulillah bersama kita sudah hadir Saudara Del Jambari. Tentu sebelum masuk ke kajian, mari sama-sama kita doakan para guru kita, wabil khusus untuk guru kita Saudara Del Jambari. Dan Allah selalu kita jaga dan Allah limpahkan kesehatan, keberkahan, dan juga untuk keistiqomahan. Assalamualaikum Saudari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz? Wabarakatuh. Berkhair ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah bikhair. Allah. Bibarakati doaikum. Alhamdulillah. Nah, mudah-mudahan ini juga doa selalu ya untuk para sahabat semuanya yang hadir maupun Ya yang Rabb. bisa hadir, untuk selalu memanjatkan doa kepada Allah agar keberkahan untuk kita semua dan keluarga kita. Dan berkah ini memang tema yang penting saja, karena ziyadatul khair, selalu bertambahnya kebaikan setiap hari, itu yang paling penting untuk kita rasakan. Khair di sini maknanya sangat luas. Tidak hanya kebaikan dalam bentuk rezeki berupa harta, tapi juga rezeki berupa anak-anak yang soleh, kesehatan, dan banyak hal yang betul kebaikan yang Allah limpahkan untuk kita semua. Mari sama-sama doakan juga bagi yang mungkin sedang sakit, Allah segera angkat penyakitnya, Allah segera sehatkan. Yang sedang juga mungkin ada masalah, ada kesulitan, Allah juga mudahkan, Allah memberi jalan keluar terbaik baginya. Baik, Ustaz, kita melanjutkan ya tema yang eh, juga bagian dari yang kita harus pahami tentang ternyata jadi orang tua tidak harus sempurna gitu ya. Dan ya ini orang yang selalu kalau saya baca dari
narasi dari Ustaz Dodi itu, Masya Allah ya. Ternyata ketika kita menjadi orang yang selalu merasa selalu kurang, artinya selalu ingin menambah kebaikan gitu ya, dan menjadi orang yang selalu berbesar hati ketika kita salah meminta maaf terhadap anak kita. Dan ini ternyata menjadi kunci keberkahan dan kunci kebaikan dalam rumah tangga kita ya, dalam keluarga kita. Baik jemaah, kita simak ya, insya Allah mungkin ada pembuka dari Sadodi sebelum biasanya kita ngobrol banyak ya tentang tema ini. Saya persilakan Ustaz, tafadhal masykur. Syukran jazakumullahu khairan. Mata'alallah fi kulli hayatukum insyaallah Ustaz. Amin ya Allah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, wabarakatuh. Sehat Masya selalu. Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ada Mbak Nita di pagi ini, ada Mbak Enda, Bu Iis, ada Ibu Retno. Ahlan wa sahlan, salam kenal. Bu Elvina Hasan, eh, yang baru masuk Bu Suksma, ada Bu Sri di Semarang, ada Bu Dedarmi, ada Mbak Reni di Depok, Mama Kansa, Mbak Meli di Ciputat, Teh Nadia di Bandung, Bu Trisnani di Bekasi, Pak Novi di Depok, Bu Nunu, Bu Ugil, Ukti Tania di Mekah, Bu Dwi Astuti, nggak tahu di mana ini, Teh Ira di Bandung. Taib, nanti yang lain nyusul biasanya. Kita baru ber-20 ini. Insya Allah nanti nambah banyak seiring waktu. Biasanya ada saja yang dikerjain di hari libur ini ya. Iya, Ustaz, hari libur. Insya Allah. Baik, kita melanjutkan bahasan kita tentang keluarga kita. Anak itu tidak butuh orang tua yang sempurna, yang nggak punya salah. Mereka itu butuh kepada orang tua yang tahu ketika melakukan kesalahan, urusannya jalan kembali pulang kepada Allah itu seperti apa. Ada bagian yang harus kita syukuri dulu, bahwa Allah SWT memberikan begitu banyak nikmat kepada kita, dan kita wajib mensyukurinya. Dan sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpah ke hadirat Rasulullah SAW, berikut para keluarga, sahabat, dan para pecinta risalah dan syariat beliau hingga akhir zaman. Berharap bahwa kita adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah SWT dengan syafaat dari beliau alaihissalam. Dan kita mohon sama Allah SWT tidak hanya tadi Ustaz Halis menyinggung soal keberkahan, tetapi juga rahmat, hidayah, inayah, iradah, afiyah, kudrah, dan terlebih maunahnya untuk kita bisa menjalankan keislaman kita dengan sangat baik dan tepat, karena yang banyak belum tentu tepat dan baik. Dan ini adalah bagian yang kemudian setiap kita dituntut untuk kemudian memahami bahwa apa yang Allah SWT hadirkan itu sebetulnya kita butuh itu maunahnya, supaya kita bisa menjalankan itu semua yang baik dan tepat, jadi sampai kita menjemput husnul khatimah dan kita dikumpulkan bersama keluarga di surga. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita sibuk cari cara untuk jadi orang tua yang sempurna. Ada satu kesalahpahaman tentang apa yang kita pelajari di parenting modern ini. Kita belajar komunikasi dengan anak, kita belajar gentle parenting, kita belajar emotional regulation, kita belajar bagaimana ngadepin tantrum, kita belajar bagaimana bikin anak percaya diri, bagaimana anak optimis, apa. Baik, semua itu baik. Semua itu baik. Tetapi ada sesuatu yang lebih dalam, yang mestinya jauh lebih dalam daripada sekedar teknik parenting. Yaitu anak belajar tentang Allah. Dari mana? Dari cara orang tuanya menjalani kehidupan. Jadi bukan hanya dari apa yang kita ajarkan, kita mesti begini, kita mesti begitu, tapi dari apa yang ketika mereka melihat ketika kita melakukan kesalahan, ketika kita melanggar syarat, ketika kita melakukan satu kesalahan-kesalahan yang manusiawi. Maka anak tidak sedang mencari orang tua yang tidak pernah salah. Anak akan melihat bagaimana ayahnya marah,
bagaimana anak melihat ketika ibunya lelah. Anak akan melihat bagaimana orang tuanya berbeda pendapat. Anak akan menyaksikan kita membuat keputusan yang ternyata keliru. Dan itu bukan masalah terbesar. Masalahnya adalah ketika anak melihat orang dewasa tidak pernah mengakui kesalahan. Ayahnya salah, tetapi berkata bahwa ayah kan orang tua, kamu harus dengar. Kamu mesti nurut sama orang tua. Padahal salah. Ibu salah, tetapi berkata bahwa ibu melakukan ini karena kamu membuat ibu marah. Seolah-olah minta maaf itu jadi sesuatu yang berat. Akhirnya apa? Anak belajar sesuatu yang sangat berbahaya. Orang yang lebih tua tidak perlu meminta maaf. Waduh. Hal ini justru di sini pendidikan akhlak dimulai. Ketika ayahnya berkata bahwa ayah salah. Bayangkan ketika seseorang ayah sedang marah, suaranya tinggi, dia mengatakan sesuatu yang menyakitkan kepada anak, beberapa kemudian, saat atau beberapa menit kemudian menyadari bahwa tadi ayah keterlaluan. Kemudian dia datangi anaknya, duduk sejajar lalu berkata, "Nak, tadi ayah salah, ayah marah, tapi cara ayah bicara tadi tidak benar, maafkan ayah." Ini keren. Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Ayah bukan sedang kehilangan wibawa, tetapi sedang mengajarkan akhlak. Anak belajar bahwa ternyata orang yang kuat bisa minta maaf. Ternyata mengakui kesalahan itu bukan tanda kelemahan. Ternyata kalau salah, kita bisa memperbaiki. Dan lebih jauh lagi, kalau ayah saja bisa mengakui salah, berarti aku juga boleh mengakui salah. Sehingga dia punya contoh teladan bahwa ayahnya punya cara untuk bertobat. Nah, taubat ini seringkali kita ajarkan sebagai teori. Kalau berdoa, minta sama Allah. Kalau berdosa, banyak istighfar kepada Allah. Anak mungkin hafal, astagfirullah. Tetapi anak perlu melihat bagaimana istighfar itu hidup dalam diri orang tua. Ketika ayah melakukan kesalahan, ayah salah, ayah minta ampun kepada Allah. Ketika ibu kehilangan kesabaran, tadi ibu terlalu emosi, ibu akan berusaha memperbaikinya. Ketika orang tua menyakiti seseorang, kemudian ada satu pemahaman tentang kita harus meminta maaf, itu jauh lebih dalam daripada 1000 nasihat. Karena anak sering melihat bahwa tobat bukan teori, tobat itu cara hidup. Orang salah itu wajar, dan orang salah itu harus segera minta maaf. Karena begini, konsep orang takwa di dalam Islam itu Allah SWT hadirkan. Mari kita buka di surat yang ketiga, ayat yang ke-133 sampai 135. Itu keren semua ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kamu kepada ampunan yang datang dari Tuhanmu dan surganya yang luasnya seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, diperuntukkan untuk orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa seperti apa? Di ayat 134 disebut A'udzubillahi minasyaitonir rajim alladzina yunfikuna fis syarra'i wad dharra wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang bertakwa yakni yang dia menafkahkan harta di waktu sempit dan di waktu lapang. Dan dia mampu mengelola emosinya. Dia mudah memaafkan kesalahan orang lain. Allah senang sekali sama orang yang berbuat kebaikan. Kita lanjut di ayat 135-nya. Waladina idza fa'alu fahisyata aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim al-ayat. Dan ketika dia mengerjakan sesuatu yang sifatnya kedzaliman atau fahisyah. Fahisyah itu kekejian yang
membuat orang lain jadi berdosa. Zina, ghibah, rishwah, dan seterusnya. Bikin orang lain jadi berdosa, merembet dosanya, kolektif dosanya. Atau dia sedang mendolimi dirinya sendiri, yang sifatnya pribadi, kesombongan, ria, takabur, ujub, gitu, sum'ah, dan seterusnya. Yang kemudian membuat dia menjadi bersalah secara pribadi. Maka ketika dia ingat Allah, lantas dia bersegera kepada istighfar, itu sejatinya orang takwa. Jadi orang takwa itu bukan yang nggak keluar-keluar dari masjid, melintir tasbih, buka Al-Quran sepanjang dia di masjid. Bukan itu ciri orang takwa. Orang takwa itu yang ketika dia mulai merasakan bahwa dia punya kesalahan, segera minta maaf. Jadi anak itu perlu melihat orang tuanya menangis di hadapan Allah. Ada orang tua yang berusaha terlihat selalu kuat di depan anak. Nggak boleh nangis, nggak boleh kelihatan lemah, nggak boleh mengatakan ayah nggak tahu, nggak boleh mengatakan ibu juga sedang belajar. Padahal justru ketika anak melihat orang tuanya bersimpuh di hadapan Allah, dia belajar tentang sesuatu yang luar biasa. Sehebat apapun manusia, tetap dia seorang hamba. Seorang ayah mungkin terlihat sangat kuat di luar rumah, tapi ketika azan terdengar, dia langsung ambil wudhu. Ketika malam sunyi, dia sholat. Ketika merasa gagal, dia mengangkat tangannya. Ya Allah, aku nggak tahu harus bagaimana, tolong aku. Maka anak akan melihat satu hari ketika hidupnya berat, dia akan mengingat. Dulu ayah kalau nggak sanggup, ayah menghadap kepada Allah. Ini warisan iman, Bapak Ibu. Anak belajar tauhid itu bukan hanya dari buku. Kita sering mengajarkan, Allah Maha melihat loh, Dek. Tapi anak melihat bagaimana ketika ayahnya berkata, nggak apa-apa, jangan bilang mama. Pesannya jadi kontradiktif. Tapi kita berkata Allah Maha Pengampun. Tetapi anak melihat bagaimana orang tua tidak pernah memaafkan. Kita berkata, jangan sombong. Tapi anak melihat bagaimana ayahnya tidak pernah meminta maaf. Kalau salah, dia ngotot sendiri. Kita berkata, jangan berbohong. Tapi anak melihat bagaimana orang tua berbohong demi kepentingan sendiri. Anak tidak hanya mendengar akidah kita. Mereka membaca akidah dari perilaku kita. Dan ada perbedaan antara orang tua yang sempurna dan orang tua yang mau kembali. Orang tua sempurna tidak pernah marah. Orang tua yang bertumbuh ketika marah, dia belajar mengendalikan diri. Orang tua yang sempurna tidak pernah salah. Orang tua yang bertumbuh, dia berani mengatakan, saya salah. Dan orang tua yang sempurna selalu tahu jawabannya. Orang tua yang bertumbuh, berani mengatakan, ayah belum tahu. Mari kita cari tahu bareng-bareng. Orang tua yang sempurna tidak pernah menangis, tapi orang tua yang dekat dengan Allah tidak malu menangis ketika berdoa. Dan air mata itu nggak usah gengsi-gengsi amat. Anak itu nggak butuh image orang tua. Kadang kita terlalu sibuk mempertahankan citra ayah selalu benar. Itu harus. Ibu tidak boleh terlihat lemah. Nanti anak tidak menghormati. Padahal wibawa itu dia dibangun dengan tidak pernah salah. Wibawa itu dibangun dari integritas. Ketika salah, ngaku. Ketika kita berdosa, tobat. Ketika kita menyakiti, minta maaf. Ketika kita nggak tahu, akui nggak tahu. Waduh, nggak tahu. Ketika gagal, bangkit kembali. Maka anak akhirnya tidak melihat manusia sebagai sebuah manusia sempurna. Mereka melihat manusia yang terus kembali kepada Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan akhlak melalui keteladanan yang Allah SWT nyatakan bahwa di dalam surat Al-Ahzab 33 ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW itu suri teladan yang baik bagi kalian. Perhatikan, Allah tidak hanya menyatakan bahwa pada Rasulullah SAW ada pelajaran, tapi uswatun hasanah, teladan yang baik. Islam tidak hanya mendidik manusia melalui kata-kata. Islam mendidik melalui keteladanan hidup.
Maka anak-anak juga butuh uswah, bukan sekedar instruksi. Sementara mereka hidup 24 jam bareng kita. Apa yang mereka lihat dari apa yang ditampilkan oleh Bapak Ibu? Dan anak yang melihat orang tuanya bertobat, belajar bahwa kesalahan bukan akhir segalanya. Ini penting. Ada anak yang tumbuh dengan keyakinan kalau aku salah, aku anak buruk. Tapi Islam mengajarkan sesuatu yang jauh lebih indah. Kalau salah, kita selalu punya pintu untuk kembali. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, kita buka sama-sama. Kalau ada yang berkenan baca terjemahnya, monggo. Surah Az-Zumar, ayat yang ke-53. Ayat Ada yang 53 ya, Undi. mangga, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Masya Sungguh Allah. dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Masya Allah. Jadi ketika Allah SWT menyatakan, Qul ya ibadi alladhi israf, orang yang berlebihan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. Maka jangan hanya mengatakan, jangan salah. Tapi ajarkan juga, kalau salah, ada jalan pulang kepada Allah. Jangan lari dari kenyataan. Ini jauh lebih membebaskan dan lebih menguatkan secara internal. Ketika seorang anak melihat ibunya mengakui kesalahan, bayangkan seorang ibu berkata kepada anak, nak, tadi ibu salah. Anaknya mungkin terkejut. Kemudian ibunya lanjutkan, ibu sedang lelah. Tetapi lelah bukan alasan untuk berkata kasar. Ibu minta maaf. Maafin ibu ya. Maka anak sedang mendapatkan pelajaran yang tidak ada di buku parenting manapun. Sehingga secara akuntabilitas, dia belajar bahwa emosi bukan alasan untuk menyakiti. Lelah bukan alasan untuk zalim. Dan menjadi orang tua itu bukan berarti selalu benar. Kita bisa melihat ketika anak melihat ayahnya minta maaf kepada ibu. Ini bahkan lebih dalam. Seorang ayah akan berkata, tadi ayah salah bicara sama ibu. Ayah minta maaf. Maafin ayah. Anak akan menyaksikan dia belajar bahwa laki-laki tidak kehilangan kehormatan karena minta maaf. Kelak ketika dia menikah, dia akan bawa memori itu. Kalau suami salah, suami bisa berkata maaf. Begitupun anak perempuan. Aku layak mendapatkan pasangan yang bisa bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi keteladanan orang tua hari ini bisa menjadi standar hubungan anak kita puluhan tahun kemudian. Kebayang nggak sih Bapak Ibu ketika anak kita ta'aruf gitu, yang ditanyakan adalah kalau salah minta maaf nggak? Kalau marah mukul nggak? Kalau kepepet secara ekonomi mungkin nggak ngelanggar yang syar'i. Itu jadi teladan. Jangan menjadikan anak sebagai tempat curhatnya orang dewasa. Ini ada batas yang penting. Menunjukkan kerentanan bukan berarti menjadikan anak sekaligus tempat menumpahkan seluruh masalah rumah tangga. Kan kadang-kadang ada yang pakai teori gogonisme ya. Terus pokoknya gini. Ayahmu emang gini nak. Atau ibu capek punya suami kayak ayahmu tuh. Nah kan jadi anak tidak boleh dipaksa menjadi hakim dalam konflik orang tuanya. Kita tunjukkan bahwa ayah dan ibu lagi ada masalah. Tapi kami akan menyelesaikan dengan baik. Maka anak belajar konflik itu ya manusiawi. Tetapi merusak satu sama lain bukan cara menyelesaikan. Jangan ajarkan bahwa kepada anak itu bahwa orang soleh nggak pernah jatuh. Ajarkan orang soleh bisa jatuh. Tapi mereka bangkit. Bisa menangis. Tapi mereka berdoa. Bisa salah. Tapi mereka bertobat. Bisa lemah. Tapi selalu mohon pertolongan kepada Allah. Karena kalau kita menggambarkan orang baik sebagai manusia yang tidak pernah salah, maka anak akan bingung ketika dia melakukan dosa. Dia mungkin berpikir, aku sudah gagal jadi orang baik. Padahal, yang membuat seorang hamba mulia bukan karena ia tidak pernah jatuh. Tetapi ketika dia tidak betah tinggal di dalam kesalahan.
Bapak Ibu yang teman-teman SWT, parenting ini yang paling dalam adalah life demonstration. Kehidupan kita yang ditunjukkan. Ini demo kehidupan. Kita bisa mengatakan, nak jangan mudah marah, tapi anak belajar ketika melihat ayahnya berkata, ayah sedang marah, ayah mau wudhu dulu, supaya tidak bicara sembarangan. Kemarin Babe ngajarin kita, kalau mau marah itu istighfar dulu, duduk dulu, ta'awuz dulu, baca zikir dulu, baru marah. Jadi milih kata-kata itu jadi kepilih. Kita bisa berkata bahwa, nah kalau salah harus minta maaf. Tapi anak lebih belajar ketika ibunya bilang, ibu tadi salah, maafkan ibu. Kita bisa berkata bahwa jangan putus asa dari rahmat Allah. Tapi anak lebih belajar ketika melihat ayahnya menangis dalam sujud setelah mengalami kegagalan. Kita bisa berkata Allah Maha Pengampun. Tapi anak lebih memahami ketika melihat orang tuanya. Begitu jatuh, dia sadar, dia istighfar, dia perbaiki, jalan lagi dengan optimis. Itulah pendidikan iman yang hidup. Maka jangan takut memperlihatkan proses menjadi baik. Kita tidak perlu menunjukkan seluruh kelemahan kepada anak. Tapi jangan pula membuat seolah-olah tidak pernah memiliki kelemahan. Sampaikan, ayah masih belajar. Ibu juga masih belajar sabar. Kita sama-sama belajar dekat dengan Allah. Kalimat-kalimat sederhana seperti ini membuat anak menjadi paham bahwa menjadi baik bukan sebuah keadaan yang selesai. Dia jadi journey, jadi perjalanan. Menjadi baik itu bukan hasil akhir. Menjadi baik itu sebuah proses pembelajaran. Ada satu poster gambar air tenang dan stream, air terjun. Itu ada tulisannya di bawah. Life is not about destination. Life about journey. Terus ada catatan kecilnya di situ. In the confrontation between stream and rocks, stream always win. Not through strength, but through persistence. Dalam sebuah pertempuran antara air terjun dengan batu, itu air terjun selalu menang. Bukan dengan kekuatan, tetapi dengan konsistensi, dengan persistensi. Sehingga netes terus, lama-lama batunya habis. Gitu. Dan ini jadi bagian yang kemudian setiap kita akan berproses. Dan satu hari kita akan menghadapi hidup yang kemudian anak kita tidak akan hidup terus sama kita, tapi dia akan hidup tanpa kita. Dia akan kecewa, dia akan gagal, dia akan marah, dia akan melakukan dosa. Dia mungkin berada di titik yang dia membuat bertanya, saya mesti gimana? Dan pada saat itu kita berharap dia tidak hanya mengingat nasihat kita, tapi dia ingat bagaimana cara kita pulang kepada Allah. Dia akan ingat ketika ayah salah dulu, ayah minta maaf. Ketika ibu sedih, itu ibu ambil wudhu dan sholat. Dulu ketika orang tua ngadepin masalah, mereka memohon kepada Allah. Dulu ketika kami melakukan kesalahan, ayah tidak mengatakan kami tidak berguna. Ayah mengajarkan kami untuk memperbaiki. Karena yang salah adalah perilakunya, bukan kitanya. Lalu mungkin di tengah kesulitannya dia ambil wudhu, dia gelar sajadah, dia tundukkan kepala. Dia jatuhkan air mata dan berkata, ya Allah, kalau ini terjadi, mungkin saat itulah kita menyadari bahwa kita selama ini sedang mendidik anak kita, bukan hanya untuk menjadi manusia baik, tapi ketika menjadi hamba yang tahu jalan pulang kepada Rabb. Maka jangan wariskan kesempurnaan, wariskan jalan pulang. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, anak kita tidak butuh ayah yang tidak pernah marah. Mereka butuh ayah yang belajar meminta maaf setelah marah. Mereka tidak butuh ibu yang tidak pernah lelah. Mereka membutuhkan ibu yang ketika lelah berkata, ibu perlu istirahat. Lalu kita bicara baik-baik. Tunggu, ibu masih capek, ntar ya.
Mereka butuh orang tua yang tidak pernah berdosa. Mereka butuh orang tua yang ketika berdosa berkata, Astagfirullah, ayah salah, ibu salah, ayah akan perbaiki, ibu akan perbaiki. Karena mungkin anak-anak kita tidak membutuhkan bukti bahwa kita sempurna. Mereka butuh bukti bahwa setelah melakukan kesalahan, selalu ada jalan untuk kembali. Maka jangan takut berkata, ayah salah, ibu minta maaf. Jangan gengsi. Jangan malu menangis ketika berdoa. Jangan malu memperlihatkan bahwa kita juga sedang belajar dan menjadi hamba yang lebih baik. Sebab ketika anak melihat orang tuanya bersujud setelah melakukan kesalahan, dia sedang belajar tentang makna taubat. Ketika anak melihat ayah meminta maaf kepada ibu, ini bicara tentang dia sedang belajar tentang bagaimana kerendahan hati. Ketika anaknya melihat ibunya mengakui kesalahannya, dia sedang belajar tentang kejujuran. Dan ketika anak melihat kedua orang tuanya tetap kembali kepada Allah setiap kali hidup ini berat, maka ia sedang belajar satu pelajaran yang mungkin akan menyematkannya sepanjang hidup. Aku tidak harus jadi manusia sempurna untuk dicintai Allah. Aku hanya tidak boleh berhenti kembali kepada Allah. Dan kelak, ketika sudah tidak lagi berada di samping mereka, semoga yang tertinggal bukan suara ayah dulu selalu benar, atau ibu dulu tidak pernah salah, tapi suara yang jauh lebih indah. Orang tua aku dulu adalah manusia biasa, mereka pernah salah dan mereka pernah menangis, mereka pernah jatuh. Tetapi setiap kali jatuh mereka mengajarkan kepadaku bagaimana cara pulang kepada Allah. Itulah warisan iman. Jadi bukan anak yang takut berbuat salah, tapi anak yang ketika salah tahu kemana dia harus kembali. Wallahu a'lam. So, mudah-mudahan jadi pembelajaran buat kita. Saya balikin dulu ke Ustaz Khalis. Tafadhol Mas Khalis. Masya Allah, tabarakallah. Menyimak tadi apa yang disampaikan oleh guru kita untuk yang kata yang indah yang tentu membuat hati kita makin sadar betapa kita bukanlah orang yang seharusnya tampil sempurna di hadapan anak-anak kita ya. Ya Tapi harus selalu kita hebat. sudah menjadi seorang super mom, super dad gitu ya. Ayah yang luar biasa, ibu yang luar biasa tidak. Tapi dengan menghadirkan eh, sosok apa adanya ya, dengan terus ingin memperbaiki diri dan terus bertobat kepada Allah, maka mereka akan melihat kita dan itulah sebuah proses tadi karena life is a journey ya. Hidup adalah sebuah petualangan, sebuah perjalanan yang panjang yang tentu kita berharap di akhir hayat kita Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah dan itulah sebuah puncak kehidupan karir yang sesungguhnya saja sebuah puncak prestasi yang sesungguhnya yang harus diajarkan terhadap anak-anak kita. Tadi Ustadz pun sudah mengutip sebuah ayat ya di dalam surat Ali Imran yang ketika kita berbuat dosa kemudian disebutkan wadzalamu anfusahum zakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Maka ketika berbuat dosa maka atau berbuat zalim terhadap diri sendiri maka selalu ingat dengan Allah dan kemudian bertobat kepadanya. Baik jemaah, Masya Allah ya, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi teladan untuk anak-anak kita dalam hal bukan kesempurnaan tapi adalah selalu berbuat untuk menjadi yang terbaik. Selalu Ini berat, Ustaz. Ini berat karena pengakuan bahwa kita punya kelemahan itu sebetulnya nggak kepengen kita tunjukkan kepada anak. hmm, Tapi justru dari situ nanti kita tahu bahwa anak-anak kita juga akan dapat gemblengan hidup yang kurang lebih sama karena siklus hidup kita ini kan berulang. hmm, Pasti orang punya salah dan kata Rasul SAW, kullu bani Adam khata'un, setiap orang pasti punya kesalahan, wa khairu khata'un atau wabun, dan sebaik-baik orang yang bersalah dia kembali kepada Allah. hmm. Baik, silakan jamaah yang ingin sharing, berbagi rahmat dengan kita semua. Eh, Momen yang untuk kita bisa sama-sama jadi pembelajaran untuk kita semua. Silakan. Saya isi saya cukup tepatnya saya mendapat curhatan dari sahabatnya tetangganya ini Hmm. tentang sosok suaminya yang sudah almarhum.
Salah satu pengajaran dari sang suami kata menurut tetangga sahabat istri saya itu adalah dia selalu optimis terhadap anak-anaknya walaupun misalkan tidak ada ketika anaknya minta sesuatu kemudian selalu tidak pernah mengatakan tidak ada. Ya nanti kita cari selalu optimis ada walaupun memang Hmm, hmm, tidak ada gitu ya. Dan ya, kemudian dikeluhkan juga sama istrinya. Istrinya sebaliknya selalu ingin mengatakan apa adanya gitu ya. Ya kalau nggak punya uang kemudian sampai kemudian komentar dari anak si anak itu, kok mamas ini sekali apa namanya melo banget itu tidak ada jadi kelihatan kayak kayak apa namanya curhat terhadap anaknya sendiri bukan lagi apa namanya seperti ayahnya yang selalu memberikan optimisme. Ini cara perlakuan seperti ini gimana menurut pandangan Ustaz nih? Satu baik, sisi ayahnya selalu tidak pernah ngomong tidak ada walaupun memang tidak ada sesungguhnya tapi selalu ya kita cari nanti insya Allah ada gitu ya. Tapi sang ibu justru sebaliknya selalu ketika apalagi sudah tinggal sama suaminya gitu ya selalu ngomong dengan berbagai kekurangan dan curhatan terhadap anaknya. Jadi anaknya jadi punya treatment yang berbeda nih antara dua sosok orang tuanya ini. baik. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Menurut saya bapaknya luar biasa sih. Karena dia selalu optimis tentang sesuatu yang memang ya nyatanya nggak ada. Tapi kan bisa diupayakan. Selama masih bisa diikhtiarkan, ikhtiarkan. Jadi Rasulullah SAW selalu memberikan solusi terhadap apa yang beliau hadapi. Contoh, Rasulullah SAW itu ketika datang dari eh, rumahnya Hafsah, eh, dalam keadaan dia mau niat saum. Eh, Afwan, dari rumah Aisyah mau ke rumahnya Hafsah. Niatnya puasa. Begitu sampai rumah Hafsah, radhiyallahu an, beliau ternyata Hafsah tuh senang masak, Set. Hafsah bikin hais, Set. Hais itu apa ya kalau di kita? Kurma dibuang bijinya, terus dipakai minyak samin, terus diuleni gitu, Set. Apa kalau di kita dodol korma kali ya? Jenang, jenang kurma gitu ya kalau orang Jawa bilang. Itu kemudian disuguhin ke Rasulullah SAW. Biasanya pakai wijen tambahin gitu. Enak itu, Set. Kalau kawan-kawan di Indonesia biasanya dicampur tepung dijadiin eh, bolu kurma gitu kira-kira begitu. eh, Beliau gitu disuguhin, beliau sampaikan sebetulnya tadi udah niat saum nih, tapi karena kamu nyuguhin ini maka saya batalin. Artinya kan kebayang nggak, Rasulullah SAW sedang menjaga hatinya Hafsah yang sudah nyuguhin, udah susah payah, udah nguleni nguleni apa namanya nguleni kurma sama samin itu kan tenaganya nggak sedikit, Ustaz. Jadi bagian yang beliau menghargai apa upaya istri untuk membahagiakan beliau, dan peribadatan kepada Allah SWT dengan saum itu luar biasa pahalanya. Rasulullah SAW menyatakan seperti itu. Tapi beliau pilih untuk kemudian, karena aku tadi sebetulnya udah niat puasa, tapi karena aku hadirkan ini, aku batalin. Ini sekaligus menjadi satu hukum bahwa hujah kita untuk kemudian ketika kita sedang saum sunnah dan kemudian disuguhin, maka segera batalin untuk membahagiakan orang yang nyuguhin kita. Begitu juga sebaliknya ketika Rasulullah SAW dari istri yang lain menuju kepada Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Begitu datang beliau mau sarapan. Ada yang bisa kita makan pagi ini? Kalau rezeki banyak kata Ibunda Aisyah, tapi kalau untuk yang dimakan nggak ada. Oh oke. Rasulullah SAW nggak mencak-mencak langsung. Beliau alaihi wasallam mengatakan, oke, saya puasa. Bismillah, hari ini saya puasa. Berarti ini menandakan ada satu hujah bahwa saum sunnah itu bisa dimulai ketika di waktu kita sarapan. Pagi ini misalnya ada yang mau sarapan gitu. Bu, ada yang bisa dimakan nggak pagi ini? Belum, belum ada lah. Nanti agak siangan baru, ya udah puasa aja deh. Gitu. Maka itu jadi bagian yang kemudian kalau puasa sunnah bisa dikerjakan niatnya dari waktu sarapan, tapi kalau yang wajib itu harus dari sebelum waktu subuh. Gitu. Itu jelaskan bagian itu. Nah, ini adalah cara Rasulullah SAW untuk menghadirkan
sesuatu optimisme, satu solusi setiap kali ketemu sama persoalan-persoalan. Dan Anda melihat bahwa si suami yang antum tanyakan tadi ini luar biasa. Tauhidnya kencang. Kalau nggak ada, ya kita adakan. Gimana caranya? Sekarang belum ada. Ntar kita ikhtiar. Kita coba. Sekarang belum ada, tapi nanti kita coba nih. Sekarang sih belum ada, tapi insya Allah. Jadi optimisme tentang ketauhidan yang kuat begitu luar biasa. Dan kita perlu melatih seperti itu. Karena dia emang enggak. Silakan Teh Nadia. Ya, terus nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah, Ya, kemallah. pergaulan anak-anak sekarang gitu kan miris ya, anak TK, SD kayak tahu kayak urusan orang dewasa gitu ya, di luaran sana gitu. Yeah. Nah, saya itu ngajarin Nai untuk jaga jarak sama yang bukan mahram dari kecil gitu kan. Nah, dalam penerapannya itu pas lagi di tes ngaji kan di belakang dia ada anak laki-laki gitu. Dia tuh langsung mundur, langsung menjauh dan menunda tesnya gitu karena takut itu ada laki-laki. Nah, apakah salah yang saya ajarkan kena atau mohon arahannya udah. Syukran. Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Bagus banget itu. Bagus banget. Tapi begini, ada masa di mana mereka tahu yang ikhtilat yang nggak boleh yang seperti apa, nanti ikhtilat yang diperbolehkan seperti apa. Gitu. Jadi ada kondisi-kondisi di mana nggak terlalu strict banget sama anak-anak kita soal begitu. Nanti ada masa di mana ada preconditioning deh. Nanti kalau kamu sudah balik, maka nggak boleh tuh berinteraksi sama yang bukan mahram. Ada laki-laki lain, nggak boleh. Kalau misalnya masih sekarang, biarin dulu. Gitu. Jadi dia akan tahu pada waktunya nanti, ini dia akan berlaku hukum syariat. Saya dulu agak was-was ketika Nisa, yang ya karena dia tahu ya cantiknya kayak apa, dia hampir sempurna lah jadi perempuan itu. Itu haidnya agak lama. SMP atau SMA saya lupa. SMP kalau nggak salah. Dan itu SMP yang sudah kelas berapa ya? Kelas 2, kelas 3 gitu baru mulai haid. Artinya semasa belum haid dia mau ngumbar aurat nggak ada soal. Akhirnya dia sering pakai celana pendek apa segala macam dan seterusnya. Ya saya nggak bisa ngelarang karena free conditioning yang saya lakukan adalah nanti kalau udah haid. Sehingga tertanam sama dia. Kan aku belum haid. Kan aku belum haid. Nah itu agak was-was saya karena sebongsor itu, segede itu, secantik itu gitu. Kalau kulitnya semulus itu gitu ternyata terpapar sama begitu. Nah ini kan jadi walah, begitu udah mulai, nah baru dia terapin itu. Dan bahkan sekarang sih alhamdulillah sudah bercadar gitu. Itu atas kemauannya sendiri ya. Saya nggak ngaruh-ngaruhin. Istri juga gitu. Nah pada saat itu saya melihat bahwa ya memang preconditioning perlu diterapkan. Gitu. Tapi kondisi-kondisi yang begitu sampai membuat dia menjadi distract gitu. Tapi hal yang begini kita perlu sampaikan ke gurunya juga. Bu, izin saya sudah ajarkan ke dia tentang menjaga ikhtilat sejak dini supaya nggak kebablasan, supaya pergaulan anak-anak sekarang itu nggak lewat. Maka hal yang begini nanti dikondisikan juga sama gurunya. Ayo yang laki-laki sebelah sana, yang perempuan sebelah sini nanti, atau gantian atau apa segala macam. Itu bisa dikondisikan. Jadi bagus, tapi sebaiknya sekarang masih bisa ditolerir. Ada banyak orang tua yang kemudian sudah menutupi anaknya dengan penutup aurat seperti sebagaimana sudah dewasa, padahal itu adalah bagian yang kemudian pembiasaan yang seharusnya tadi saya bilang ada preconditioning. Nanti kalau udah haid
baru tutup aurat. Gitu. Jadi sekarang biarin dulu lagi lucu-lucunya, lagi apa segala macam. Ini kadang-kadang udah bayi masih masih belum ngerti apa-apa, belum bisa pipis sendiri, belum apa sendiri, udah dijilbabin gitu, udah dikasih jilbab panjang segala macam. Ya bagus sih buat seragam gitu ya, buat disinya, buat dress code-nya keluarga. Kalau pergi-pergi bisa sama, tapi ya sesekali aja, jangan tiap hari. Itu sih kalau dari saya. Wallahu a'lam. Syukron dek. Afwan. Jazakallah khairan. Wakadzalik barakallah. Yang lain monggo. Yang lain? Kalau saya soal ikhtilat ini saya tertarik Ustaz, karena ini ada Bu Siti dulu deh. Silakan. Tadi saya coba ngobrol soal. Bu Iis, silakan Bu Iis. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar? Alhamdulillah sehat walafiat, Ude, Ustaz Betul. Khalid. Eh, mungkin agak di luar kali ya, tapi ini terkait orang Mangga. tua nih, Ude. Mangga. Jadi ceritanya, alhamdulillah aku dikaruniai 4 orang anak, yang satu Masya sudah Allah. dipanggil Allah, yang 2 sudah menikah, Ah. yang satu masih SMA, kelas 11 sekarang, kelas 2 ya. Oke. Kemarin baru apa ya, baru ngobrol sama suami, kemudian ada bahasa gini, iya nih mamah nih menolak kakak-kakaknya mau bayarin sekolah adik bungsunya. Jadi maksudnya gini, anak aku yang bungsu ini kan kelas 11 itu masih sekolah, perlu biaya untuk SPP bulanan, sekitar SPP-nya itu sekitar 2.400.000 Oke. ya. Jadi kalau menurut suami aku, 2 kakaknya ini mau membayari SPP, cuman aku menolak. Aku menolak dalam artian, saya sebagai orang tua masih mampu untuk membiayai anak ini gitu ya. Oke. Sementara, maaf suami, kan kalau kayak gitu kita udah nggak pusing lagi mikirin SPP anak gitu katanya. Tapi saya berpikirnya, dalam sebuah keluarga, anak ini kan pasti punya kebutuhan yang menjadi apa, yang harus mereka penuhin, Prioritasnya ya. gitu ya, prioritas mereka gitu kan. Memang, sedekah kepada orang tua atau keluarga itu, apa, eee, ada gimana ya, Mulia lah ya. Ya. heeh, Mulia lah tapi ya. kan tidak menjadi, kalau saya bilang itu tidak menjadi kewajiban anak, tapi kalau anak mau memberi, silakan. Tapi kalau kalau suami saya itu maunya, ya udah ditetapkan aja tiap bulan dia ngasih segini-segini gitu. Sementara saya nggak mau seperti itu. Dalam artian gini, saya khususnya masih mampu untuk membiayai anak gitu tuh, sementara gini, kalau anak ngasih, misalnya anak ngasih nih, tiap bulan nih si Kak Teteh ngasih sekian, si Kakak sekian, saya selalu alokasikan itu untuk sedekah mereka. Jadi saya nggak pakai nih, Dek, saya sedekahkan misalkan alhamdulillah kan saya, punya pondok lansia yang tiap bulan itu mengadakan kegiatan mabit. Ya. Alhamdulillah udah, bulan ini sudah yang ke-14 kali. Insyaallah Masya doain ya, Allah. Dek, Masya istiqomah ya. Allah. Usianya ada yang Istiqomah. 84 deh, Kabul. usianya ada yang sampai 84 tahun yang ikut Masya mabit, Allah. Dek. Masya Allah. Jadi maksud saya, ketika anak itu memberikan uang, saya langsung niatkan itu dipisahkan, alokasikan ini sedekah dari anak anak saya ya, Allah gitu kan, berikan pahala buat mereka gitu. Nah itu gimana kalau menurut Ode? Punten, searahannya. Baik. Bismillah. Wassalamu ala Rasulillah. Ini mesti disepakati. Ya terutama sama suami. Bahwa betul yang anti anggap bahwa nanti masih sanggup untuk membiayai anak dan itu jadi bagian yang mereka bisa jadikan sebagai alokasi untuk kebaikan mereka. Nah, yang mesti difahami sama suami adalah kewajiban kita menafkahi anak itu memang jadi kewajiban kita. Tetapi ketika ada rezeki tambahan dari siapapun, mau dari anak, mau dari siapapun, dari apapun yang kita upayakan gitu, maka alokasi ini kemudian tidak perlu kita perdebatkan gitu. Ya udah, kalau memang itu jadi rezeki kita, terserah kita mau bayarin buat sekolah anak, mau buat kegiatan yang lain, buat sedekahnya, buat apa segala macam, ya itu alokasinya sih kita bisa atur sebegitu fleksibelnya, karena memang tidak ada
tidak ada ketetapan yang harus gitu. Tapi kalau misalnya Bu Iis mau berkenan agak ngulur gitu, iyain aja dulu gitu, iyain aja dulu. Oh ya udah, berarti ini ada jatah jatah buat adik eh, tiap tiap kali yang 2.600.000 tadi itu jadi ketutup sama kebutuhannya dari teteh. Nggak apa-apa, anggaplah itu sebagai bagian dari baktinya anak dengan rasa sayang cinta ke adiknya gitu. Maka anggaplah itu oke. Kan istilahnya gini, punten bisa. Uang yang dikasih sama kakak itu kan nggak langsung bayar ke sekolah gitu. Kan lewat teteh, lewat Bu Iis maksud Iya, saya. iya. Ketika lihat Bu Iis ya terserah Bu Iis mau mau dibeliin cemilan, mau dibeliin penganan buat itunya lansia apa segala macam. Toh keranjangnya keranjang yang sama. Artinya nanti Allah SWT akan melihat itu kebaikan si teteh buat si adiknya. Dan hitungannya seperti apa dan segala macam menjadi nggak terlalu bukan bukan berusaha untuk membelokkan amanah. Itu kebaikan-kebaikan yang bisa kita upayakan begitu. Jadi nggak kaku teh. Soalnya gini, misalnya dompet kita atau PTKS kita kan tidak selalu kita sisihkan ini segini buat ini segini buat ini segini buat ini kan selalu kita usahakan ya udah paling dimasukin ke ATM, habis itu dipakai se kebutuhannya kan gitu. Nah Iya. itu bagian yang kemudian ya pasti bercampur juga gitu, nggak bisa di listrik begitu kecuali si teteh misalnya langsung ke sekolah bayarin langsung ya Oh, itu jadi bagian yang ya udah nggak bisa kita halang-halangi itu kebaikan, tapi intinya sama, kullu ma'rufin sodako, setiap kebaikan pasti jadi sodakohnya. Jadi ini bagian yang kemudian nggak usah terlalu dijadikan permasalahan yang pelik betul gitu, tapi istilahnya setiap kebaikan yang datang dari anak-anak kita atau dari siapapun gitu pasti jadi kesempatan untuk dia dapat pahala dari Allah Tabaraka wa Ta'ala secara umum aja gitu teh walau alam. iya. Iya, jazakallah khairan Kadalik Ustaz Dede ya. barakallah. Gitu ya. Kalau saya Ya, melihat manfaatnya bisa double ya, Ustaz ya. Jadi pertama mengikat hubungan antara kakak adik itu jadi erat. sahih, Yang sahih. kedua tadi sebenarnya pemberian anak terhadap orang tua ini tidak hanya semata-mata untuk si orang tua, tapi juga untuk Ya, si anak justru sebenarnya ya. tadi. Karena Jadi itu akan dari sisi si tetehnya dia ingin meringankan beban ibu gitu Mm-mm. kan. Dia menampilkan rasa sayang juga ke adiknya. Tapi gini nanti kalau kita lihat satu saat nanti kalau itu jadi keungkit gitu ya. Dulu tuh yang bayar SPP aku itu kamu, nah gitu kan, jadi bahaya tuh. Atau dibalik, dulu itu teteh bayarin sekolah kamu loh, kok kamu kayak gini sekarang. Nah itu jadi bagian yang diungkit itu yang nggak boleh, gitu. Mm. Nanti kena ke surat Al-Baqarah 265 itu kalau nggak salah, gitu. Seperti batu licin kena debu kesiram air gitu. Sayang banget itu kalau sampai kayak begitu. Teh Dian, mangga. Ya, terima kasih, Ude. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ude, pertanyaannya sih simpel ya. Ya. Gimana meyakinkan anak-anak kalau CCTV Allah tuh lebih akurat gitu loh, Ude, daripada CCTV yang ada di dunia gitu. Benar, benar. Itu gimana caranya gitu. Itu aja sih. Baik. Bismillah. Assalamualaikum ala Rasulillah. Diajak ngobrol teh dan tunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu jadi output buat rasa takut kita kepada Allah. Dan itu Allah itu sampai punya beberapa sifat di dalam asma'nya itu. Ada Al-Alim, ada Al-Basir, ada Al-Khabir. Allah itu maha mengetahui segala sesuatu, Allah itu maha melihat segala sesuatu, dan Allah maha teliti pengamatannya terhadap apa yang kita kerjakan. Nah kalau kita kemudian memberikan satu pengajaran kepada mereka, tapi itu tadi, bukan cuma kata-kata, tapi dari sikap kita. Gitu. Kamu tahu nggak, Dek, kenapa mama begini?
Mama begini itu karena takut sama Allah. Kamu tahu nggak ini gini, Allah kan ngelihat, Allah kan tahu, Allah kan teliti, gitu. Itu bagian yang kemudian terus kita kita apa gaung-gaungkan apa namanya ke mereka supaya bukan hanya sekedar persoalan dia harus tahu tentang ini, tapi bagaimana dia merasakan tentang itu. Kadang-kadang boleh tanya teh, kamu yakin nggak bahwa Allah Maha ngelihat apa yang kamu kerjakan? Kamu tahu nggak bahwa Allah itu ngelihat yang kamu kerjakan? Kira-kira Allah tahu nggak apa yang kamu kerjain? Kira-kira Allah Maha teliti nggak? Nanti kalau ketemu sama Allah, hitung-hitungan bener itu gimana coba? Menurut kamu gimana? Atau tanyain mereka diskusi soal tadabbur Quran gitu ya. Punten teh, di surat 17 ayat 14 itu. Itu kadang-kadang jadi bahan diskusi buat anak juga seru tuh teh. Surat 17 ayat 14. Itu ini sesuai dengan porsi kita ya. Artinya kalau kita nanya ke anak, menurut kamu ayat itu seperti apa? Ada yang mau berkenan baca? Monggo silakan surat 17 ayat 14. Ya udah. Iya, Dek. Tafadhal ya Uti Tania. Bismillah. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Masya Allah. Kebayang nggak itu? Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sebagai penghisap. Itu urusannya cuma Allah sama kita. Kira-kira kayak tadi nanya ke anaknya, kira-kira kalau berhadapan sama Allah kayak begitu, amal yang mana yang mau disembunyikan dari Allah? Ada yang bisa nggak kita sembunyikan? Nggak ada tuh. Itu akan ditanya sama Allah SWT. Dulu kamu gini kan, dulu kamu gini kan, dulu kamu gini kan, dulu kamu gini kan, dulu kamu gini kan. Dan itu nggak bisa jawab kita. Iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah, iya ya Allah. Nah kita mau bagian yang mana? Yang mendapatkan ampunannya dan rahmatnya, atau kita mau dicap sebagai pembangkang? Gitu. Nah itu kita siapin sekarang. Karena Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui, Allah Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Makanya Allah SWT di dalam surat 59 ayat 18, surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, itu mengatakan dengan sangat detail. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan perhatikan setiap diri atas bekal untuk hari esok. Kemudian ditutup sama Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Allah Maha teliti terhadap apa yang kita kerjakan. Di umur berapa catatan kehidupan kita yang bakal lolos dari Allah SWT? Gak bakal ada. In every single year, itu akan dicatat sama Allah SWT. Malaikat Raqib Atid bekerja sangat akurat itu, mencatatnya. Dan Allah Maha tahu terhadap apa yang kita kerjakan. Gitu teh kurang lebih. Wallahu a'lam. So, Syukran udah. afwan. Dan memang harus sejak dini ya Ustaz ya, menanamkan tentang Allah itu Al-Khabir, Al-Alim. Iya, aneh lebih suka mempertanyakan sesuatu kepada anak sehingga dia punya kerangka berpikir tentang itu. Misalnya, kakak-kakaknya dulu aneh selalu tanya, kamu berjilbab kenapa? Kamu berjilbab ngapain? Gitu. Sehingga dia tahu berjilbab itu untuk apa. Kan miris Ustaz, ngelihat berjilbab tapi pacaran, berjilbab tapi zina di warnet, mereka sampai yang paling parah itu berjilbab tapi mampirnya ke Oyo gitu. Dan itu ngamar bareng. Dan kita tahu lah apa yang dikerjakan sama mereka. Gitu. Itu waliyadzubillah itu.
Dan kalau kita lihat tidak hanya di kita, di Malaysia juga sama. Bahkan beberapa data yang saya himpun itu ternyata banyak anak-anak yang berjilbab itu sudah melakukan hubungan di luar nikah itu. Bahkan catatan Jakarta Selatan itu yang di survei tahun 2004 itu anak yang masih gadis, yang masih belum pernah berhubungan badan, itu umur 9 tahun, cilaka nggak tuh? No, alhamdulillah. Jakarta Selatan tuh. Ya. Jadi sampling error misalnya 3% gitu, ya masih banyak itu, segitu itu. Dan itu menyedihkan sekali. Umur 9 tahun? Ya Allah. Dan kita tahu kalau yang sempat viral-viral apa segala macam, ada tahun 2006 itu sebuah MTSN, MTSN, ini Madrasah Sanawiyah. 22 anak itu pesta seks di kelas. Coba, yang diajarin tauhidnya kayak apa itu? Jadi saling berpasang-pasangan gitu, 11 pasang, Ustaz. Itu kan MTSN loh, ini sekolahnya ngajarin apa gitu. Mungkin kalau sekolah swasta, mungkin sekolah negeri, oke lah, mungkin agamanya nggak kuat. MTSN, Ustaz. Benar. Dan itu 2006 ya, data lama ini, data usang. Dan itu yang jadi bagian, kemudian seperti Tena dia khawatirkan tadi, ya betul. Tapi tadi butuh preconditioning tadi. Jadi saya sering kali melempar pertanyaan ke anak, apa yang kamu pahami tentang? Bahkan anak saya yang masih kuliah di semester 5 di UPI di Bandung, Iza, Tena dia juga kenal. Saya tanya ke dia, kalau kamu punya suami nanti gimana? Itu sempat diskusi segala macam. Kalau dapat mu'alaf gimana, Pak? Bukan ancang-ancang, tapi kalau itu terjadi gimana? Kalau dapat mu'alaf, menurut saya ya, saya bilang selama dia bisa menjelaskan tentang 10 ayat dan 10 hadis, monggo saja silakan. Karena requirement anak yang bisa menikahi anak-anak saya yang bakal jadi mantu saya itu bisa menjelaskan 10 ayat, 10 hadis. Nah, dia udah ketakutan dengan itu. 10 ayat 10 hadis itu susah loh ngejelasin. Terus saya langsung lempar ke dia. Kira-kira orang bisa nggak ngejelasin Al-Fatihah kalau dia belajar tentang Al-Fatihah? Berapa ayat? 7 ayat. Al-Ikhlas berapa ayat? Tambahin 3 ayat dari Al-Ikhlas sama Al-Fatihah. 10 ayat. Selesai. Sesulit itu kan ngejelasin ayat Al-Fatihah itu. Enggak yang muluk-muluk yang apa tafsirnya ini segala. Enggak, yang dia pahami tentang ayat itu. Alhamdulillahirabbil alamin, apa dia nggak pernah baca hadisnya Abu Hurairah yang Allah SWT langsung jawab. Hamidah Rabbi ya. Gitu. Itu 7 ayat tambahin Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad. Dah. Bisa dijelasin. Jadi nggak sulit. Terus coba kamu jelasin Al-Fatihah yang kamu pahami seperti apa. Dia jelasin tak. Itu bisa. Karena kamu nggak butuh yang kayak gimana banget, enggak. Kan ayat nggak harus jelasin Al-Baqarah 282. Dia pusing anak orang kok gitu. Requirement ketinggian itu yang begitu. Tapi kalau cuma 10 ayat, 10 hadis insya Allah. Yang dia baca, dia pahami, itu aja. Suruh jelasin ulang. Nggak sulit. Baru dia ngerasa, oh iya. Ternyata nggak sesulit itu. Asal Islamnya bener aja. Insya Allah. Karena kalau mu'alaf sekalipun asal dia belajar, nggak ada masalah. Saya bilang sama anak saya, lah bapakmu ini mu'alaf. Saya bilang. Sekarang bisa jadi ustadz gini ya pertolongan Allah. Makanya bapak punya requirement begini kan udah tahu. Nggak harus ngikutin sih, beda requirement kan gitu.
Tapi ketika saya nyekolahin anak di pesantren empat-empatnya dan mereka punya pemahaman minimal hafal 5 juz, ya suaminya minimal 7 lah gitu. Kalau kalau enggak ya itu enggak jadi requirement, tapi saya selalu ngecek bahwa kalau ada dia punya hafalan ya ayo kita murojaah. Mantu yang pertama itu dia ngaku bahwa dia hafal 30 juz. Sebelum nikah murojaah sama aneh. Nggak Mas, mungkin sih, nggak mungkin. Tapi terus itu sampai ngantuk-ngantuk karena jawaban itu sebelum nikah, karena kejar itu sebelum nikah. berapa juz 30, Ustaz? 30. Langsung murojaahnya langsung 30 juz atau? Iya, nggak sekali duduk, berapa kali ketemu gitu. Jadi biasanya ketemu ta'aruf, nah ini ketemu murojaah. Masya Allah. Ayo yang ingin mempraktekkan seperti Ude. Berat, berat, berat. Masya Allah. Ya karena memang anehnya punya requirement begitu dan dia ngakunya punya hafalan, ya udah tunjukin dia tanggung jawab nggak dengan hafalan. Gitu. Anak yang kedua juga begitu. Begitu dia bilang bahwa dia kuliah di UIM, di Universitas Islam Madinah, buat aneh ya minimal 7 juz kan gitu. Udah nggak perlu dimurojaah. Tapi ngejelasin 10 ayatnya wajib. Gitu. Sibuk Ustaz nggak ketemu, voice note bisa kan? Mau sambil baca mau apa ya silahkan aja. Kok kedengeran kok caranya orang baca sama orang hafal itu. Masya Allah. Allah. Karena Dia, kalau seorang imam penting Ustaz ya memahami wah itu bahaya tuh Ustaz. tanggung jawab sebagai seorang ayah, Kowam. suami, kowam. Karena ya ini tadi bisa jadi memang anak-anak kita yang kita lihat fenomena tadi seperti yang udah sebutkan juga. Karena tidak ada kowamahnya di rumah Ustaz ya. Tidak Yang ada penting kalau salah pengajaran, ngaku aja. iya, tidak ada pengajaran tauhid di rumahnya. Nah, Iya. padahal itu memang eh, apa bekal paling utama daripada bekal-bekal yang kita sibuk mengkursuskan anak ke sekolah apa ke tempat-tempat hebat ya dari mulai bahasa Inggrisnya, calistuknya sampai coding sekarang atau apalah yang mungkin Ya, untuk ke bekal kehidupan dunia mereka. Tapi canggih-canggih lah. lupa ketika ada kehidupan akhirat yang lebih panjang tapi tidak disiapkan lebih panjang lebih dalam lagi. Sayang sekali itu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semua ya. Dan tadi nasihat dari Bude tentu sangat penting. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan setiap pertemuan bersama para guru ini adalah bagian dari hikmah. Tadi antum mau bahas ikhtilat sudah tadi. Oh, ikhtilat ini yang tadi karena soal tadi di pesantren itu kan ada beberapa biasanya selalu dipisahkan sangat ketat ya, Ustaz, Ya, ya. ya, Saya pernah lihat di pesantren anak saya itu pesantren At-Taqwa itu memang dimulai SMP itu sudah tetap digabung walaupun ada pembatas ya. Karena itu ada soal pendidikan karena banyak sekali orang yang tidak mengenal lawan jenis gitu di usia-usia gitu itu nanti kaget ketika ya. setelah keluar dari pesantren malah Terlalu ketemu steril ya. terlalu steril kaget. Nah, ini ada beberapa pesantren yang memperkenalkan seperti sekolah umum lainnya, tapi tetap beda lah ininya ya, cara apa namanya treatmentnya. Tapi mereka sudah karena pesantren At-Taqwa ini memang pesantren adab dan mereka dilatih untuk dari awal itu mengenal justru lawan jenis dari sejak usia-usia begitu. Jadi tidak kagetan dan mereka Ya. mendapat pendidikan apa namanya seksualnya itu memang dari sekolah juga dari pesantren karena udah ada kitab seperti Ukudul Jain itu sudah diajarkan gitu kan di sekolah dan itu mereka bersama-sama artinya memang laki-laki perempuan walaupun dipisah tapi dalam satu kelas itu Ustaz. Ya. Nah, itu ada metode pesantren seperti itu ada yang begitu gitu ya. Jadi ikhtilat tentu ada banyak metode yang harus apa namanya disikapi secara arif juga saja. Apalagi di usia-usia belum balik tadi yang tentu tidak seperti apa rigid gitu ya saja. Ya. Nanti takutnya
menganggap lawan jenis itu musuh itu khawatirnya saya. Iya, iya, Karena mungkin salah pemahaman gitu ya terhadap anak, jadi mereka tidak mau bergaul dengan lawan jenis akhirnya ya. Jadi iya. karena dianggapnya apa namanya membahayakan musuh atau apalah Iya. istilahnya. Dan ini sebuah kehati-hatian untuk kita. Coba tanya Tania tuh. Kita kalau di lift, begitu ada perempuan satu di dalam, kita nggak berani masuk, kecuali rombongan rame-rame. Gitu. Kalau cuma dia sendiri, terus kita mau sendiri gitu, nggak berani kita. Kita langsung mundur. Kadang-kadang kalau yang laki-laki nggak tahu adab, dia masuk aja, pasti si perempuan itu keluar. Nggak mau satu lift. Karena ikhtilat itu kan di ruang tertutup berdua. Gitu kan. Meskipun tidak berkhalwat. Gitu. Tapi berdua di ruang tertutup itu termasuk ikhtilat. Dan itu yang tidak dibolehkan. Nah itu kadang-kadang yang begitu soal sepele. Terus nanti bahasannya kalau seorang perempuan naik ojol gimana Ustaz? Ojek online misalnya. Selama bisa dipisahin sama tas, dia nggak pegangan gitu. Dia berusaha menghindari itu ya nggak apa-apa, nggak masalah. Begitu juga dengan satu mobil gitu pakai mobil online kan banyak tuh ada taksi-taksi online itu juga sama. Dan duduknya di belakang gitu kan, ini salah satu Iya. sebagai pencegahan aja. Betul. Selama ada terpisah nggak ada. Karena kalau syariat dipaksakan tanpa, tadi saya tertarik dengan cara Ustadz menjelaskan reasoning dari semua syariat Ustadz. Misalkan berjilbab dan sebagainya. Karena saya baca kan mungkin juga tersebar di media ketika di Saudi itu tidak lagi diwajibkan jilbab gitu ya. Katanya itu saya belum tahu ya, apa mungkin Bu Tania bisa memberikan respon. Katanya rame-rame itu orang Arab perempuannya kemudian membuka cadar kemudian jilbab gitu kan, dan mereka bergaya seperti apa namanya ya umumnya gitu kan, dengan seperti di barat gitu ya. Kan katanya modenya sekarang suka dengan gaya model rambut yang pendek. Saya nggak tahu itu hanya berita atau memang faktanya di lapangan, semua alam itu. Tapi karena memang syariat terlalu dibebankan dari negara ke ini, tapi tidak ada reasoning tadi seperti Ustaz sampaikan kepada anak-anak kita, kenapa harus berjilbab, kenapa harus ini dalam beban syariat itu gitu. Baik, silakan mungkin sebagai penutup, tidak ada, udah Masya Allah udah hampir jam. Tania mau ngejelasin tuh. Datanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Ustaz. Bismillah, Allahu a'lam ya Ustaz. Ini saya memberi pandangan sedikit tentang yang Ustaz Faris bilang tadi. Kalau saya kalau saya renungkan gitu, seperti yang almarhum Buya Hamka bilang, kemanapun kita pergi di bumi Allah, kita akan melihat dua sisi. Ada kebaikan dan ada keburukan. Ya. Meskipun di tanah tersuci pun sahih gitu ya, ada kebaikan dan ada keburukan. Dan itu tergantung kita pergi ke sana atau stay di manapun di bumi Allah itu dengan niatan dan kacamata apa gitu. Ya betul yang Ustadz Faris bilang, bahwa dan Ude juga Masya Allah tabarakallah itu di sini tuh Ustadz ada jadi semacam hidden problem, yaitu manakala pendidikan itu dijadikan beban untuk anak, dan ada kalau saya melihat hijab itu jadi dua sisi. Ada yang mereka itu melakukannya atau menggunakannya karena dari hati, mungkin pendidikan orang tuanya seperti yang Ude lakukan, atau ada yang mereka itu menggunakannya karena tradisi, tradisi dan emang harus gitu, terus gimana lagi gitu.
Jadi pada saat ada suatu celah untuk meninggalkan tradisi atau keharusan itu, ya they feel free gitu. Wow, kayak jadi ngerasa Euforia. bebas. Iya, kayak euforia. Jadi itu terjadi betul, Ustaz. Jadi memang perlu sistem untuk kita menjaga ekosistem yang baik itu perlu. Tapi begitu seperti Ude tanamkan itu lebih baik. Jadi dari awal gitu, jadi tumbuhkan dari hati gitu. Dia tuh maunya kalau suatu saat dia pengen berhijab harus dari hatinya gitu. Makanya suami saya juga bilang, ya dia kan masih SD ya, bilang seperti udah belum haid, nggak apa-apa kerudungnya ya masih gitu. Padahal kalau anak-anak saya dibawa ke Indonesia, wong Arab kok nggak kerudungan gitu, anak-anaknya yang di sini aja udah pada cadaran gitu kan. Aku bilang, Bang, apa nggak mesti pakai abaya dan masih kecil katanya gitu. Ya memang harus seperti udah bilang, ekosistem yang baik perlu, tapi alangkah lebih baiknya dari hati, seperti yang udah bilang itu. Jazakallah khairan, itu PKP saya. Makasih. Barakallah. Baik. Tenari ya, pemahaman dan kesadaran tentang Allah ya. Jadi tauhid dan penerapan syariat itu ya ngikutin apa yang udah diatur aja sama Rasul SAW. Suruh pisahin umur 7 tahun, pisahin gitu. Suruh ini umur 10 tahun, ikutin aja gitu. Rasulullah SAW pasti bener kok gitu. Sesederhana itu. Gitu, Ustaz. Masya Allah, Alhamdulillah, masyukurlah, jazakallah khairan katsira. Wa ahsanal jaza. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Uday juga tidak hanya di kebaikan untuk Uday, tentunya untuk kita semua ya. Artinya kita bisa mengambil hikmah yang banyak dari apa yang disampaikan oleh beliau. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala terus istiqomahkan kita, karena ini istiqomah ini menjadi hadiah terbesar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Kita bisa istiqomah tentu ada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari sama-sama jangan lupa juga kita istiqomahkan untuk menyampaikan kabar gembira ini kepada sesama kita, sahabat kita, untuk ngajak, untuk ngaji. Ini penting juga nih udah. Tidak hanya kebaikan ini kita rasakan sendiri gitu ya. Mari sama-sama kita ajak, terutama keluarga besar kita, saudara-saudara kita, tetangga kita, kerabat kita, juga bisa menikmati hidangan ilmu yang penuh dengan keberkahan ini, penuh dengan hikmah ini, yang mudah-mudahan kebaikan itu akan kembali ke kita semua. Dan alhamdulillah, wasyukurlah, jazakumullah khairan katsira kepada jamaah yang sudah rutin juga berinfak, bersedekah di pagi hari untuk kegiatan amal dari kegiatan operasi ini ya, Majelis Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan amal yang diberikan juga Allah akan balas dengan kebalasan terbaiknya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan alhamdulillah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alaikum hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Ude. Amin ya Rabbi. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.